Ketika timnas Indonesia semakin dekat dengan mimpi berlaga di Piala Dunia 2026, Malaysia justru mendapatkan tamparan keras yang mengguncang federasi mereka. Program naturalisasi yang selama ini menjadi senjata utama Harimau Malaya mendadak dihentikan setelah pemerintah dan parlemen Malaysia campur tangan. Sementara itu, FIFA justru memberi keuntungan besar bagi Indonesia, membuka jalan bagi Garuda untuk terbang lebih tinggi menuju panggung dunia. Skenario ini benar-benar di luar dugaan. Indonesia mendapat telak. Kini Erick Thohir dan PSSI tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Dengan 4 laga sisa di kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia punya peluang emas untuk langsung lolos tanpa harus repot-repot melewati babak playoff. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana FIFA mempermudah jalan Indonesia? Dan mengapa Malaysia justru harus menghentikan program naturalisasi mereka? Mari kita kupas tuntas dalam pembahasan kali ini. Langkah Malaysia untuk menaturalisasi pemain keturunan dan asing resmi terhenti. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FBM terpaksa menghentikan program naturalisasi mereka setelah pemerintah dan parlemen Malaysia ikut campur dalam kebijakan ini. Keputusan ini dikonfirmasi langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Chow Yui Hui, yang menegaskan bahwa naturalisasi bukan sepenuhnya wewenang FBM, melainkan berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan harus sesuai dengan kebijakan pemerintah. Ketentuan dan peraturan yang mengatur naturalisasi individu berada di bawah yurisdiksi Kementerian Dalam Negeri dan tunduk pada hukum serta kebijakan yang berlaku, kata Chow Yui Hui, dikutip dari Malay Mail. Keputusan ini membuat FBM tidak bisa lagi menaturalisasi pemain keturunan yang berkarir di luar negeri. Padahal sebelumnya mereka sudah mengajukan sekitar 8 nama potensial untuk memperkuat Harimau Malaya di kompetisi internasional. Keputusan ini menjadi pukulan telak bagi Malaysia, terutama karena mereka sedang berjuang di grup F kualifikasi Piala Asia 2027. Pelatih anyar mereka, Peter Klamovski, sudah menyusun strategi berbasis pemain naturalisasi. Tetapi kini harus mencari solusi baru. Malaysia dijadwalkan menghadapi Nepal pada 25 Maret 2025 dalam laga pembuka kualifikasi. Namun situasi ini membuat persiapan mereka semakin kacau. Dengan absennya pemain naturalisasi yang diharapkan menjadi tulang punggung tim, Harimau Malaya bisa kesulitan untuk bersaing di level Asia. Kini Indonesia justru diuntungkan dengan situasi ini, sementara Malaysia harus mencari jalan keluar dari krisis kebijakan ini. Ketika Malaysia terjebak dalam kekacauan kebijakan naturalisasi, justru Indonesia mendapatkan karpet merah dari FIFA. Sejumlah perubahan besar dalam format Piala Dunia 2026 dan rencana ekspansi Piala Dunia 2030 secara tak langsung membuka peluang lebih besar bagi timnas Indonesia untuk meraih tiket ke ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tak hanya format turnamen yang mengalami perubahan, FIFA juga menghadirkan inovasi baru yang membuat Piala Dunia semakin megah. Final Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan dengan konsep Super Bowl, yang berarti akan ada pertunjukan musik spektakuler di paruh waktu pertandingan. Coldplay bahkan turut serta dalam menyusun daftar artis yang akan tampil di laga final. Kami ingin menjadikan final Piala Dunia sebagai acara terbesar di dunia, sama seperti Super Bowl, kata Infantino. Namun lebih dari sekedar hiburan, perubahan format Piala Dunia ini memberikan keuntungan strategis bagi Indonesia. Lantas apa saja? FIFA telah mengkonfirmasi bahwa Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 negara, naik dari 32 tim di edisi sebelumnya. Dengan ekspansi ini, kuota untuk tim Asia meningkat dari hanya 4 slot menjadi 8 tiket otomatis. Ini berarti bahwa peluang Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia semakin besar dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Jika di masa lalu tim-tim Asia harus bersaing ketat demi 4 slot, kini ada 8 tiket langsung yang bisa diperebutkan oleh negara-negara di benua kuning. Dan yang lebih menarik lagi, FIFA kini sedang mempertimbangkan untuk menambah jumlah peserta Piala Dunia 2030 menjadi 64 tim. Jika ini terjadi, kuota Asia bisa bertambah hingga 12 tim, yang semakin memperbesar kemungkinan Indonesia tampil di panggung dunia. Indonesia sedang berada di momen krusial dalam perjuangannya menuju Piala Dunia 2026. FIFA telah membuka jalan dan kini giliran PSSI yang harus bertindak cepat.
Saat ini, timnas Indonesia masih berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berada di posisi ketiga klasemen sementara grup C, Garuda hanya perlu naik satu peringkat lagi untuk bisa lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menegaskan bahwa target utama timnas Indonesia adalah langsung lolos ke Piala Dunia 2026 tanpa harus melalui babak playoff. Ya, dengan 4 pertandingan krusial tersisa, yakni melawan Australia 20 Maret, Bahrain 25 Maret, China 5 Juni, dan Jepang 10 Juni. Kesempatan emas ini tidak boleh disia-siakan. Tanya itu, Indonesia juga semakin diperkuat dengan kehadiran pemain naturalisasi baru dan tim kepelatihan berkualitas. Terbaru, skuad Garuda akan ada tambahan 3 pemain anyar yang akan dilakukan Sumpah WNI tanggal 10 Maret nanti. Dengan semua faktor ini, timnas Indonesia kini berada di jalur yang benar menuju panggung Piala Dunia. Ya, FIFA telah berikan karpet merah kepada Indonesia. FIFA menambah kuota Asia menjadi 8 tiket otomatis di Piala Dunia 2026, membuka peluang besar bagi Indonesia. Timnas Indonesia hanya perlu naik satu peringkat lagi untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Dan FIFA akan menggelar final Piala Dunia 2026 dengan konsep Super Bowl, menjadikan turnamen ini lebih megah dan bersejarah. Indonesia bisa ikut serta dalam sejarah ini. Kemudian rencana Piala Dunia 2030 dengan 64 tim bisa semakin memudahkan Garuda untuk menembus pentas dunia. Namun dengan semua ini, Pak Erick Thohir dan PSSI harus bergerak cepat dengan strategi yang jelas. Mulai dari persiapan tim hingga program naturalisasi pemain keturunan berkualitas. Dengan semua keuntungan ini, kini Indonesia punya peluang emas untuk mencatat sejarah baru di sepak bola dunia. Apakah Garuda bisa mewujudkan mimpi ini? Semua akan ditentukan dalam 4 laga krusial ke depan. Dukung dan percaya karena ini saatnya Indonesia terbang lebih tinggi.